Oke, halo semuanya, balik lagi di channel saya. Kali ini kita mau OTW balik. Ini Lebaran ya, tanggal berapa sih? Tanggal 5 April 2025. Jadi kemarin tanggal 30 sama tanggal 1 April itu kita merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 kalau nggak salah ya. Di jam 11 siang. Ini perjalanan dari Sewon menuju ke Purwokerto, ke Subang, Kecamatan Subang, Banyumas. Jadi ini baru sampai di Panda. Jadi tadi berangkat setengah 11, terus ini jam 11 baru sampai Panda ya. Ini nyantai dulu. Nah, kita lihat pantauan mudik kali ini, arus balik. Jadi kalau buat teman-teman yang mau lewat jalur selatan, lewatin Bantul, terus lurus terus sampai Purworejo, sampai ke Kebumen. Nah, teman-teman bisa pantau di hari ini, di tayangan ini ya. Enjoy semuanya. Oke guys, kita sudah berjalan sekitar 10 menit. Sekarang ini di perbatasan Kali Progo. Jadi ini jembatan Serandaan. Jadi kalau teman-teman lewatin kali ini itu sudah ada di Kulon Progo. Jadi udah beda kabupaten dengan Bantul ya. Kalau teman-teman lihat di samping kanan itu ada jembatan lama. Yang kita lewat ini adalah jembatan barunya. Dulu yang jembatan lama itu dia sempat turun ininya, jalannya dia turun sehingga dibikinkan jembatan baru. Sekarang udah patah malahan. Jadi karena di bawahnya kan banyak pasir ya. Pasir tuh dia kalau kena air kan ke bawah tuh. Ke bawah terus sampai akhirnya dia bawahnya tuh ke gerus lah. Dia turun, jembatannya dia turun gitu teman-teman, di tengah lah, kan agak serem ya itu ya. Nah, ini begitu kita ngelewatin, kita udah masuk di Kabupaten Kulon Progo. Itu Kulon Progonya tuh di mana sih? Kasihan namanya sih lupa. Galur. Kita sekarang masuk ke Kecamatan Galur berarti. Ya, Kecamatan Galur. Galur atau Brosot. Nah, bukan sih. Kalau lihat peta lama, jadi ternyata daerah pesisir Kulon Progo yang bagian selatan atau daerah pesisir ini itu dulu namanya bukan Kulon Progo, tapi dia kabupaten sendiri namanya Adikarto. Nah, cuman aku juga belum bisa verifikasi informasi itu ya, karena cuma lihat di TikTok ada peta lama. Kalau sini tuh dia tuh namanya dulu Adikarto. Kenapa dia beda? Karena dia tanahnya itu punyanya Pakualaman. Jadi kalau teman-teman tahu di Jogja sendiri, Jogja ataupun Solo itu dia tuh keratonnya tuh nggak cuma satu gitu.
sorry, kerajaannya tuh nggak cuma satu. Kalau di Solo itu ada 3 apa ya, malahan ya lupa deh ininya. Ada Pakubuwono sama Mangkunegaran. Nah kalau di Jogja itu ada 2 juga. Itu namanya ada Hamengkubuwono sama Pakualam. Nah Adikarto itu adalah punyanya Pakualam. Makanya Adikarto punya Pakualam. Terus yang Kulon Progo sisanya itu punya Hamengkubuwono. Sehingga dulu dibedakan, kalau nggak salah dibedakan kabupaten. Cuman entah tahun berapa, belum ngecek juga. Jadi Adikarto sama Kulon Progo itu dilebur jadi satu, namanya Kabupaten Kulon Progo. Gitu ceritanya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini berarti ini habis ini masuk ke jalur lintas selatan JLS. Oke, sekarang jam 11.45. Ini kita menuju ke bandara ya, Bandara YIA. Ini lewat kali apa ya? Aku lupa namanya lagi. Jadi ntar lagi masuk ke bandara. Jadi kita mau lewat underpass. Sorry tadi kalau 2 cuplikan pertama itu kresek-kresek dan ini ya. Karena emang mikrofonnya ada di luar. Ini aku masukin ke buff-nya, jadi biar nggak terlalu banyak wush gitu. Cukup ramai sih tadi perjalanan dari Galur sampai ke ini mana sih ya namanya ya, lupa lagi aku. Gelagah apa ya? Pantai Gelagah apa ya? Nggak kelihatan lagi. Oh ya, Gelagah Pharma itu, Pantai Gelagah Pharma. Cukup lancar walaupun ada sedikit kenaikan volume kendaraan. Jadi banyak emang mobil-mobil plat B, plat daerah Jawa Barat ya. Itu yang mulai lewat sini juga banyak. Ya semoga ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang mau mudik. Mungkin besok bakal lebih ramai lagi. Atau mungkin dari teman-teman ada yang mudiknya baru seminggu lagi gitu juga ada kali ya. Ngambil cuti 7 hari gitu. Oh ya, ini Gelagah teman-teman. Panas, cukup panas ini. Bisa terlihat, jadi tadi kalau tiap kali mau ambil video pasti berhenti dulu di bawah pohon. Baru setup alat, baru kita rekam gitu ya. Nah itu depan udah underpass bandara. Jadi ada bandara baru di Jogja.
Mungkin teman-teman udah nyobain terbang dari sini atau mendarat di sini ya. Kalau aku sih baru sekali ini, katanya sih underpass ya, iya, katanya underpass paling panjang. Oh, nggak kelihatan cuy. Pakai kacamata hitam nih gua. Oh, lampunya pada dimatiin kalau siang ternyata. Kalau malam, karena biasanya aku lewat sini selalu malam. Jadi dia lampu-lampu selalu dinyalain semua. Dan itu lumayan terang lah ya. Nah, ini karena siang kali jadi dimatiin semua lampunya. Jadi agak gelap di sini. Kalau pakai kacamata hitam nggak kelihatan. Nah, itu depan tuh udah ke ininya nih, apa, pintu keluarnya. Panas lagi coy. Nah, kalau udah sampai bandara ini, bentar lagi kita akan lewat kali apa ya? Bagelen apa ya namanya ya? Lupa deh. Kalinya apa kan? Cuman kali itu jadi batas antara Yogyakarta, DIY, sama Jawa Tengah. Jadi begitu nyebrangin kali itu, kita udah sampai di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Lapar juga ya siang-siang ya. Apa ya namanya? Mie ayam bakso kayaknya enak nih guys nih. Atau nasi padang lah ya. Cepat-cepat aja kali ya nyarinya ya. Cepet, rasanya gurih, pedes gitu. Enak banget tuh. Bakso. Biasanya sih aku bakso di apa sih namanya tempatnya itu? Ada bakso langganan aku tiap kali pulang itu selalu mampir situ. Baksonya sih enteng dia. Jadi kaldunya dia nggak berat, terus pakai soun. Jadi khas Jawa Tengah tuh kalau bakso itu dia pakai soun. Bukan bihun, tapi soun. Nah, kalau agak ke arah Wonosobo sampai ke Banyumas itu dia pakai ada additional topping. Ini kali apa ya namanya ya, lupa. Itu ada topping ketupatnya. Jadi ada bakso, ada ketupatnya. Oh, ini Kali Bogowonto, teman-teman. Jadi kita sekarang udah di Kabupaten
Mana sih? Purworejo kalau nggak salah. Bentar ya, cari pelangnya dulu nih. Biasa kalau bingung gini, aku carinya di mana? Di tempat-tempat nggak ada ya. Tempat-tempat makan tuh biasanya dia ada tuh. Nah, rencana sih perjalanan nanti pengennya nyobain sate bebek di Sumpio. Kata teman-temanku sih enak, jadi apa pengen nyobain di situ. Ya, ini udah Purworejo kan, teman. Nah, ini adalah jalur lintas selatannya. Tapi nanti ini cuman sampai berapa kilo ya? Nggak sampai 5 kilo kayaknya. Itu udah ganti satu lajur gitu, teman-teman. Ini kan ada 1, 2, 3, 4 tuh lajurnya tuh. Nah, nanti begitu udah nyampe bentar. Habis 5 kilonya itu dia terus nanti ganti jadi 2 lajur. Jadi 1 lajur ke sana, 1 lajur lagi ke sini gitu. Buat teman-teman yang lagi mudik jangan lupa banyakin minum ya. Ini panas banget. Jangan sampai kurang minum. Jadi mumpung udah nggak puasa, jangan sampai dehidrasi ya. Oke, ikutin terus teman-teman. Oke, kita barusan ngemil lah ya, ngemil siang nih di warung bakso soto Pak Marjianto di Jedes Gerabak kalau nggak salah. Kita lanjut jalan lagi ya guys ya. Jam 12, setengah 1 ini udah. Setengah 1 baru sampai Jetis. Habis ini harusnya sih setengah jam lagi udah sampai Kebumen ya. Masuk Kebumen. Oke. Nah, ini sih sekitar berapa kilo ya? Nggak jauh sih. Ini kalau udah nyampe di Pak, itu langganan emang Pak Marjianto itu langganan. Jadi kalau udah sampai baksonya Pak Marjianto terus di lampu merah sini lurus terus nanti itu ada percabangan antara JLS sama Jalan Dendels. Jadi ini ada Pak polisi lagi ngatur nih. Jadi Dendels itu ternyata dulu Gubernur Jenderal Dendels itu nggak cuman ngebangun di utara Jawa, tapi dia juga ngebangun di selatan Jawa. Nah, yang utara Jawa itu dari Anyar sampai Panarukan itu sekitar 1000 berapa kilo gitu loh, 1000 sekian kilo. Nah, kalau yang sini tuh dia cuman ngebangun dari itu tadi Kulon Progo tadi, Kali Bogowontos itu sampai ke Petanahan Kebumen kalau nggak salah. Nah, itu dibangun mungkin harusnya jadi JLS yang sekarang ya, cuman kayaknya nggak jadi.
Terus keburu diambil alih oleh aduh 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 aduh, aduh. Keburu diambil alih oleh Belanda sendiri. Karena fun fact-nya ya guys ya. Jadi Gubernur Jenderal Daendels ini dia itu adalah orang utusannya dari Napoleon Bonaparte. Jadi saat Belanda dijajah oleh siapa? Prancis. Nah, yang di tanah kita ini, di Indonesia ini, yang berkuasa itu adalah Daendels. Jadi secara nggak langsung itu kita ada di bawah penjajahannya Prancis. Karena hukumnya kalau kita ngejajah suatu kerajaan waktu itu, semua koloni-koloninya itu juga termasuk di dalam diambil juga sama penjajahnya gitu. Nah, terus yang menarik lagi adalah ini mungkin pencerahan ya. Jadi beberapa waktu yang lalu ditemukan entah struk atau apa sih, bukti bayar. Jadi untuk ngerjain jalan Daendels itu ditemukan bukti bayar dari pihak kerajaan penjajahnya, pokoknya entah Prancis entah Belanda, kepada bupati-bupati. Nah, yang mana itu seharusnya itu dia turun tuh cair ke para pekerjanya, karena di situ jelas ada uang makannya, uang upahnya, dan macam-macam sebagainya. Jadi sebenarnya itu bukan kerja Rodi, tapi emang kerja aja gitu, dibayar. Tapi pembayarannya lewat para bupati, yang mana kita tahu juga di zaman sekarang pun kan nggak sedikit ya yang dikorupsi ya gitu loh. Nah, itu kayaknya itu nggak nyampe ke para pekerjanya uangnya. Jadi di mata masyarakat, di mata orang yang bekerja, kita tuh kerja Rodi, kerja paksa, padahal sebenarnya dibayar tapi dikorupsi gitu. Itu kemungkinan satu. Kemungkinan kedua, ada struknya, ada bukti bayarnya, tapi dari pihak penjajahnya itu nggak ngasih uangnya. Itu juga bisa jadi. Jadi dengan adanya bukti itu, aku nggak mau langsung serta-merta mengatakan bahwa bupati kita korup. Besar kemungkinan iya, tapi masih ada kemungkinan bahwa uangnya emang nggak cair aja gitu. Tapi disuruh tangan, ya mungkin dengan todongan pistol di kepala, ya siapa yang nggak mau tanda tangan kan? Gitu. Nah, siapa yang salah ya besok kita tanyakan di Yaumul Hisab lah ya. Aduh. Tapi kalau memang dia beneran korupsi ya, aduh capek banget sih. Kebangetan gitu loh.
sampai 5 menit dari tempat tadi, tempat video yang sebelumnya selesai. Ini kita masuk ke simpangnya. Jadi simpang ini yang misain JLS. JLS tuh jalan pemerintah yang baru, sama Dendels. Kalau dulu aku masih kerja di Cilacap tuh aku lebih sering lewat yang ini ke kiri. Jadi ini kayak huruf Y gitu. Nah kalau dulu kalau langsung ke Cilacap itu sebenarnya sama aja sih. Lebih sering dulu lewat yang ini lurus nih, cuman karena sekarang jadi jalannya tuh agak lebih apa ya, bergelombang. Nah ini kita lewat yang jalan Dendelsnya. Jalan Dendels ini udah ada dari dulu. Jadi dulu kalau pas masih Nebengers itu, Nebengers dulu kan PP dari Jakarta ke Jogja guys, setiap sebulan sekali lah, karena nengokin anak juga. Dan dulu kan tol Semarang itu belum dibuka, jadi sampai Pejagan itu kita turun terus ke Bumi Ayu, terus Banyumas, terus ke Kebumen sampai Karanganyar. Nah kita beloknya ke arah sini, terus balik ke arah belakang sini. Nah ini adalah jalan Dendelsnya. Panas ya. Dari tadi sih rame mobil sini. Mobil lumayan rame, jadi kayaknya arus balik yang udah pada hotel hari ini udah pada jalan. Di sini sih mungkin nggak terlalu rame ya. Nanti kalau udah masuk tol tuh baru, aduh, setengah mati itu. Karena setahun yang lalu itu pernah, jadi aku baru masuk ke kantor baru yang di Cilacap, terus dapat seminggu pas puasa-puasa gitu. Iya puasa-puasa, terus seminggu lebaran. Nah balik dari lebaran itu diajak untuk meeting di Jakarta. Meeting terkait salah satu produk rekanan lah gitu. Ya namanya arus balik ya, kereta udah nggak mungkin dapat. Akhirnya kita berberapa ya, berlima tambah driver satu dari kantor, naik mobil kantor, jalan di Jakarta. Hari apa itu ya, pokoknya besoknya meeting. Kita berangkat tuh dari hari ini jam 2 siang dengan harapan malam udah nyampe hotel, kita bisa istirahat dulu. Taunya kita nyampe Jakarta aja udah jam 8:30 apa jam 7 apa setengah 8 pagi gitu loh. Jadi udah terang, siangnya kita meeting. Ya Allah, itu rasanya kayak, ditambah lagi aku duduk di paling belakang. Jadi mobilnya waktu itu expander yang belakang itu kan sebenarnya dia nggak kayak yang luas banget, dan kursinya tuh meninggi gitu loh guys. Nah karena dia meninggi, jadi kayak jongkok gitu ininya, kakinya. Aduh itu setengah mati deh itu. Kalau disuruh ngulangin nggak mau aku, bodo amat ya.
Jam 13.20 udah mau sampai ke Petanahan. Udah mau nyampe ke ujungnya Dendels. Nanti dari Dendels kita akan ke arah utara menuju ke Karanganyar ini. Ini Dendels, suasananya kayak gini. Susah banget ya, mau nyalip susah banget dari tadi, rame. Oh, ini udah nyampe ke pembuat kandang kambing. Tuh, teman-teman kalau misalnya mau ternak kambing tapi belum punya kandang, bisa nih ke daerah Petanahan sini. Itu sih jadi patokanku kalau misalnya udah deket mau
mau nyampe ke simpang pertanahannya. Di sini juga banyak sate ambal ya. Tapi sate ambal manis banget. Tuh, sate ambal. Dan bumbunya warnanya merah. Nah, ini simpang pertanahan, teman-teman. Kalau ke kiri itu balik ke JLS, kalau ke kanan nanti ke Karanganyar, Kebumen. Kalau lurus nanti ke mana sih namanya itu? Ketemu sama Karangbolong, Gunung Karangbolong. Petanahan. Back again. Kita udah nyampe di Karanganyar, guys. Jadi ini mau masuk ke jalan nasional Karanganyar Kebumen. Kalau teman-teman pernah naik bis dari Jogja menuju ke Jakarta ya, itu sebelum adanya tol, itu semua pasti lewat sini atau lewat Bawen sana yang nanti tembusnya Pantura langsung. Tapi kalau aku sih lebih familiar sini karena Jogja kan di pantai selatan ya, jadi kita nyusurin dulu pantai selatan, masuk ke tengah jalan nasional, baru nanti naik ke utaranya itu di area ya Banyumas, Bumi Ayu situlah. Ini legend ya, jadi setiap bis, kayaknya hampir semua bis deh, itu pasti ke Candisari situ tuh. Tuh Resto Legend, dia punya pom bensin juga. Aduh, balik ke aspal deh, balik ke aspal. Kalau di Karanganyar sih tadi lumayan padat ya. Jadi beberapa simpang itu ada kayak antrian gitu buat ini ya. Mungkin sekitar 20 mobil lah antriannya segitu. Tapi kalau udah jalannya nggak ada simpang, udah aman-aman aja sebenarnya. Nah ini kalau di sini ya sama lah kayak hari-hari biasa lah. Tiap kali aku balik juga kayak gini sih dia padatnya. Nah ini ntar kita sampai Sumpyuh.
Rencananya mau cari sate bebek dulu. Nah, ini dia Karanganyar. Kayaknya di sebelah kanan tuh dia ada stasiun Karanganyar deh. Kalau nggak salah ya, aku juga lupa juga. Sedikit kenangan dulu kayaknya di sini pernah deh. Jadi aku naik bis apa ya itu ya, Rosalia Indah kalau nggak salah. Naik bis Rosalia Indah dari Jogja. Waktu itu masih tahun berapa ya? 2015 apa 16 saya lupa deh. Idul Adha itu waktu itu ada. Jadi Idul Adhanya tuh Senin kalau nggak Jumat gitu loh. Jadi Sabtu Minggu libur. Terus dia jadi long weekend gitu. Oh, ini macet nih. Nah, terus aku pulang cuman baliknya ke Tangerang, waktu itu masih Tangerang. Itu naik bis Rosalia Indah, kelas yang paling tinggi waktu itu. Jadi yang konfigurasi seatnya itu 21. Nah, aku ngambil yang di 21 itu. Enak banget itu, udah nggak ada lawan dah. Dulu belum zamannya sleeper bus. Nah, itu yang kelas paling tinggi apa sih namanya, Big Top. Big Top apa eksekutif gitu loh. Big Top kalau nggak salah. Nah, nyampe di Karanganyar tadi itu nggak tahu ada rusak di mananya. Cuma tiba-tiba tuh disuruh turun oper ganti bis. Jadi ganti ke bis Rosalia Indah, turun kelas dan dibalikin uangnya. Kan agak anjir ya, agak bejir ya. Aku kan niatnya tuh naik yang paling tinggi itu biar nyaman, bisa tidur. Besok nyampe ke mana, Tangerang tuh bisa kerja dengan seger gitu loh. Niatnya tuh gitu. Cuman ternyata di tengah jalan dioper tuh, anjing gitu. Dibalikin sih kelebihan duitnya. Tapi kan jadi nggak bisa tidur gitu ya guys ya. Buset lu, berisik banget knalpotnya sumpah. Ya lancar lah ya ini ya, nggak apa istilahnya, nggak sampai macet-macet banget ya, nggak, normal aja sih. Duh, mau gimana nih.
Oke, ikutin terus ya guys ya. Ntar aku laporan lagi kalau udah mau beli sate bebek. Oke, barusan cobain kuliner sate bebek di Sumpio. Enak sih, enak. Rasanya sih oke, mantep. Tapi harganya juga mantap ya. Mantap banget malah harganya. Tapi ya udahlah. Sekali ini aja. Biar tahu aja harganya berapa gitu ya. Ya semoga kalau misalnya kedepannya ada warung yang lebih masuk akal harganya gitu, mau deh coba lagi gitu ya. Nah ini ntar lagi sampai Sumpio. Ini tadi sih barusan ada asyar ya. Dan asar, jadi mungkin ini sekitar jam 3-an. Belum lihat jam juga nih. Kondisinya lumayan macet tadi ya. Penuh juga. Jadi kalau truk-truk sih masih belum ada. Bis-bis sih yang banyak sih. Sama mobil-mobil plat B ya ini ya, yang masih banyak. Ini matahari juga udah condong ke barat. Jadi udah lewat tengah hari. Tadi kan jam 12 pas dapet tuh makan bakso, itu jam 12 banget tuh. Terus ini sekarang kita jalan lagi. Buat teman-teman yang mudik di hari Minggu, semoga cuacanya cerah gini juga ya. Ya cerah-cerah berawan, enak nih. Nggak panas banget, tapi juga nggak hujan gitu kan, enak tuh. Nah ini sampai ke Simpang Sumpio. Jadi kalau ke lurus ini Y lagi ya. Jadi kalau lurus kita masuk ke kotanya Sumpio. Kalau kanan kita muterin kotanya Sumpio. Nah kalau motor mah lebih enak. Kalau aku sih lebih enak lewat tengah ya. Jadi lewat tengah kota gitu. Ini underpass. Ini enaknya mudik bawa kendaraan sendiri gini ya. Jadi mau berhenti di mana, mau kapan berangkat, mau kapan nyampe, itu kita sendiri yang ngatur gitu. Cuman ya kalau mudiknya masih Pulau Jawa sih masih oke-oke aja. Cuman kalau harus mudik sampai pindah ganti pulau gitu ya jangan ya, mending pesawat aja. Terus juga untuk bensin sih, kalau aku ngerasa sih lebih hemat ya, karena kerja di Cilacap ataupun Purwokerto ini, kalau misalnya mau pulang ke Jogja itu ada 3 alternatif sebenarnya. Ada 3 opsi. Yang pertama ada
Aduh, sorry. Masih kerasa bebeknya ini. Ada naik motor kayak aku sekarang ini. Kalau aku hitung-hitung paling hemat ya, tanpa jajan-jajan macem-macem kayak tadi gitu. Itu 100 ya 150 tuh udah nyampe dan kenyang gitu. Walaupun lama gitu ya. Jadi sekali perjalanan tuh bisa 6 jam. Paling lama kayaknya 6 jam. Dulu kalau dari Cilacap tuh paling lama 5 jam. Paling cepat dari Cilacap tuh 3 jam. Nah, kalau dari Purwokerto ini kayaknya paling cepet so far sih 5,5 jam lah ya. 5,5 sampai 6 jam itu normal lah. Ya jalan santai. Pas mau berhenti masih bisa makan bakso dulu gitu. Terus alternatif kedua adalah bis. Bis sih yang paling terkenal kalau dari Purwokerto sama Cilacap nih, dia efisiensi ya, bis efisiensi. Itu dia untuk PP aja, perjalanannya aja. Itu terakhir tuh aku pernah beli tuh sekali jalan tuh 100, jadi PP 200. Tapi itu berhentinya kayaknya mesti di itu deh, di Ring Road deh kalau di Jogjanya. Nah, itu dari Ring Road ke rumahku tuh masih lumayan sebenarnya gitu. Jadi kalau nggak ada yang bisa jemput, ngegojek ya lumayan gitu. Jadi 200 tambah ngegojek kan gitu. Alternatif terakhir itu adalah kereta. Kereta itu kalau dari Cilacap itu aku pernah ngegosyo Joglo Semarkerto kalau nggak salah deh. Harga normalnya itu dia atau apa ya, aku lupa deh ini ya, apa nama keretanya apa. Cuman harga normalnya tuh dia sekitar 200-an. Jadi kalau dia di Gosho itu dapat 105.000 sekali jalan. Cuman masalahnya itu juga cepat sih, 3 jam kayaknya, 3 jam nyampe deh. 3 jam kurang kalau nggak salah. Cuman masalahnya dia apa itu? Ya 105 itu sekali jalan toh. Jadi kalau PP ya jadi 210. Belum lagi kalau dia apa namanya? Turunnya di stasiun Jogja kan, stasiun Tugu kalau kita nyebutnya. Itu jaraknya dari rumahku ke stasiun tuh lumayan banget. Jadi ya kalau nggak salah terakhir tuh 40.000 apa ya ngegojeknya ya. Jadi 250.000. Itu belum sama jajannya gitu sih. Nah, so far sih kalau aku sih lebih milih yang opsi pertama. Jadi motoran nih emang yang paling affordable lah gitu, yang masih terjangkau. Ini ada kereta lewat guys. Nah, ini sih untuk urutannya sendiri. Setelah dari Kecamatan Sumpyuh ini rencana mau naik ke Kemeranjen apa ya, Tanggeran. Jadi nama desa kayaknya ya, desanya Kemeranjen, dusunnya Tanggeran. Nah, katanya itu adalah sentra duren gitu.
nggak ngerti apa mesaki apa gitu loh, durian apa gitu loh. Oke, tetap ikutin ya guys ya, buat tahu kondisi jalan kalau misalnya mau pulang. Oh sorry, balik besok. Nah ini tadi ada bakso goyang lidah nih, kayaknya menarik. Kapan-kapan aku mau nyobain makan di situ. Kita lihat harganya berapa ya, sama rasanya gimana. Oh ya, kalau tadi sih sate bebek itu yang aku cobain tuh sate bebeknya Pak Ancus. Pak Ancus, restonya sih oke sih. Dia tuh satu porsi alias 10 tusuk sate bebek itu kena di 46.000. Terus tadi tambah nasi, sambal bawang sama es jeruk. Oh ya, silakan Mbak. Itu kenanya di 78 kalau nggak salah tadi ya. Tuh apaan nih? Macet apaan nih? Rame cuy. Ada apaan ya depan ya? Terus tambah parkir tadi ya, tadi 78.000 tambah parkir 2.000. Jadi ya 80.000 deh. Sekali makan, tapi ya nggak apa-apa. Mungkin pas karena lebaran ya. Kan kalau nggak lebaran dia harganya normal gitu. Dulu tuh katanya temen tuh 30-an deh kalau nggak salah. Ya tadi kagak kaget kok loh. 40-an, aduh. Tapi ya udahlah, udah terlanjur duduk. Masa nggak pesan kan gitu kan. Udah niat dari sebelum berangkat, besok pas balik mau nyobain sate bebek gitu, ya udah sikat aja lah. Oke, ini lepas dari Sumpih emang agak macet kayaknya nih, ada apa bottleneck gitu. Tetap stay tune, tetap nonton buat yang mau tahu update perjalanan. Nanti aku sambung lagi di Kemeranjen ya. Jadi Kemeranjen tuh dia naik gunung. Oke, mau bergelut dulu sama macetnya ini. Oke, jadi ini mau masuk ke Meranjen. Cuman tadi kan dari sana ya. Dari sana harusnya tuh belok ke kiri sini, cuman dia ada itu tuh pembatas itu. Jadi harus muter jauh di belakang sana. Udah muter. Ntar minum dulu ya. Terus sekarang mau naik gunungnya. Oke guys, kita naik gunung guys. Oh. Oke. Pelan-pelan aja kita naik gunung ya.
Nah itu gunungnya guys. Sebenarnya kayaknya bukan gunung ya. Jadi setauku tuh dia sesar gitu loh. Iya ngomongnya apa ya? Jadi dia patahan terus geser gitu loh guys. Nah patahannya itu dia jadi gunung gitu. Nah ini mulai naik nih. Jadi kalau dari Jogja ke Cilacap itu kita naik gunung namanya Gunung Karangbolong. Nah kalau dari Jogja ke Purwokerto kita juga naik gunung ini apa Tanggeran ini. Ini kalau malam gelap ya guys ya. Jadi beberapa kali emang suka kejeglong. Apa sih? Kena ini loh nih. Kena jalan yang rusaknya tuh loh. Kalau di Jogja namanya kejeglong gitu.
Nah ini ntar nek misalnya turun, pokoknya turun selesai dari ini itu langsung masuk ke Banyumas. Habis Banyumas terus Sokaraja. Nah Sokaraja kebetulan kontrakanku ada di Sumbang, jadi langsung masuk Sumbang. Ngopo kayak mandek kerono lho bro. Ora kuat po ya. Tuh. Wah, lagi puncak bro. Baru kita mulai sekarang turun nih. Durian Bawor Blokosuto. Lah, ono sing ada yang nikahan ternyata cuy. Biasa sih nggak seramai ini ya, tapi mungkin malam sih. Aku nyampe sini tuh biasa jam 10, jam 11-an sih. 10-11 itu sepi udahan sini. Paling satu motor gitu doang. Bis itu gak ada lagi udah.
Aduh, tuh Banyumas, Kali Serayu apa itu ya? Aduh, rame. Wah, panjang juga ternyata nih ya. Oh, rame. Di sini rame ternyata, guys. Sokawera. Oke, tekan PG Kalibagor, pabrik gula ya.
1839. Oh, tua tenan. Ngombe sik cah. So ya rame sih, lebih rame daripada biasanya. Masih rame lancar lah, ramlan. Ini sudah hampir 200 tahun berarti berdiri ini ya. Oke, kita lanjut ke arah Sokaraja. Jadi habis ini Sokaraja. Habis Sokaraja baru masuk ke Sumbang. Aku sih endingnya nanti di Sumbang. Jadi di Karanggintung. Hujan nggak ya? Semoga sih enggak ya. Tadi di Banyumas sih kerasa banget macetnya. Jadi rame banget. Plat B banyak, plat D juga ada, plat T juga ada. Plat apa lagi ya? Plat AA. Mungkin udah mau balik kerja di Purwokerto lagi ya. Jadi mereka pada balik. Terus ya plat R lah, plat R juga banyak tadi. Purwokerto 12 kilo lagi tadi. Nol km-nya di mana ya Purwokerto ya? Oke, ini udah sampai di Sokaraja. Aku mau belok kiri. Sebenarnya bisa itu depan tuh lurus dulu baru belok kiri. Cuman aku mau belok sini aja biar kita lihat ramenya seberapa sih di daerah Unsut ya. Mahasiswanya pada mudik apa enggak gitu. Ini sih sentra oleh-oleh, sentra bisnisnya di sini. Ternyata macet. agak menyesal kalau memilih jalan terus jalannya macet gini. Apa balik aja ya.
Soto kecil Sokaraja. Unsut ya nggak terlalu rame, nggak terlalu kosong juga sih. Pada balik kali ya. Ini kita di jalan kampus kalau di Google Map tuh. Nggak, jam-jam 4:30 deh udah deh. Ya, dengar kabar kemarin ada dari pihak TNI ya, yang aku nggak tahu datang ke kampus Unsut.
Entah deh, ininya agendanya apa nggak ngerti deh. Katanya ada sosialisasi dan kawan-kawan gitu ya terkait dengan RUU TNI. Sebenarnya agak miris sih, karena kan sejak 98 itu kampus dan TNI itu jauh gitu loh. Ya walaupun memang ada beberapa dari prajurit TNI itu yang juga sambil kuliah, iya memang ada. Tapi dari kegiatan kampus itu emang agak jauh karena entah ya. Dulu 98 aku masih 8 tahun, cuman katanya yang aku denger sih jika kayak kegiatan diskusi gitu tuh harus diatur gitu loh. Ya nggak asik sih, istilahnya kampus tuh tempat mahasiswa untuk berdiskusi gitu loh. Kok diskusinya kok diatur tuh ya nggak asik. Ya semoga sih bapak TNI yang datang ke kampus itu ya tujuannya baik ya, jadi nggak ada intervensi terhadap diskusi, terhadap proses belajar mengajar. Jadi nggak kayak, karena beda kan di kampus ini kan sipil gitu. Kalau TNI ya prajurit, atasnya bilang A ya bawahnya ngelakuin A gitu. Tapi kalau di kampus ya nggak gitulah. Atas bilang A masih bisa kok dibantah asalkan logikanya benar gitu. Oke, ini udah mau masuk daerah Sumbang. Jadi ntar lagi udah mau nyampe ke kontraanku. Jadi mungkin untuk kali ini pantauan mudik segini dulu. Makasih banyak yang udah nonton. Semoga mudiknya lancar, semoga semua selamat sampai tujuan. Ya insya Allah mungkin bulan-bulan akhir bulan ini mungkin ada jalan-jalan lagi ya, ntar aku dokumentasiin lagi. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.